Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alituqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan duni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Jurumiyah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu nahwu karangan Syekh Ibnu Ajurum. Langsung saja kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Babun na'ti ai hadza utawi iki iku bab kang mertelaake na'at. Jadi ini masih seputar marfu'atil asma, isim-isim yang dibaca rofa, di mana di redaksi yang terakhir di dalam marfu'atil asma itu ada redaksi tabi'un ya, tabi'un lil marfu'. Yang dimaksud adalah lafat-lafat yang mengikuti status hukumnya ke lafat yang dari segi i'rabnya dibaca nomor rofa. Lah tabe lafat yang mengikuti niku ada 4. Yang pertama na'at, kedua atof, ketiga taukid, terus yang terakhir adalah nopo badal. Jadi nanti kita akan membuat bagannya setelah khatam kitab Jurumiyah nggih teman-teman. Jadi Jurumiyah khatam, kita mulai buat bagan dari kalam sampai akhir insyaallah. Setelah itu baru kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Mukhtasar Jidan. Dari sini bisa difaham nggih? Anak tu utawi na'at iku tabiun lafat kang anut lil man'uti marang man'ut. Anut ning di fi raf'ihi ing dalem rafa'i man'ut wa nasbihi lan nasobe man'ut wa khafdihi lan khafati man'ut wa ta'rifihi lan ma'rifati man'ut wa tangkirihi lan nakirai man'ut. Jadi na'at adalah lafat yang mengikuti hukum-hukum yang ada di man'utnya. Dari sini bisa difahami, mengikuti dalam hal konteks apa? I'rab rofaknya, nasobnya. Andaikan na'at ini dibaca rofa, man'utnya pasti rofa. Utawa diwalik, andaikan man'utnya dibaca rofa, na'atnya ini dibaca rofa. Andaikan nasob, na'atnya pun dibaca nasob. Andaikan man'utnya ma'rifat, na'atnya pun juga ma'rifat. Man'utnya nakiroh, na'atnya nakiroh. Contohnya sekarang, takulu ngucap sopo sira koma wus ngadeg sopo Zaidun Zaid al-aqilu kang anduweni akal. Zaid ini sebagai man'ut. Dari sini bisa dipahami, Zaid ini alam itu kategori isim makrifat. Al-aqil, ya, al-aqil ini pun juga makrifat. Terus Zaidun statusnya rofa, al-aqilu ini pun juga harus rofa karena al-aqilu adalah na'at atau sifat dari lafaz Zaid. Wa itulah ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid al-aqila kang anduweni akal. Sapa Zaid. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi Zaidin kelawan Zaid al-aqili kang anduweni akal sapa Zaid. Dari sini bisa dipahami. Jadi ketika man'utnya rofa, akilnya pun juga dibaca rofa. Artinya man'utnya rofa, na'atnya pun juga rofa. Man'utnya nasob, na'atnya pun juga nasob. Begitu pula jer, na'atnya pun juga jer. Walhasil dalam contoh koma Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidun al-aqila, marartu bi Zaidun al-aqili. Zaid ini statusnya sebagai man'ut, al-aqilana na'at. Dari sini bisa dipahami. Wal ma'rifatu taib isim kang makrifat. Khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Al ismu al mudmaru iku
isim domir, nahwu ana wa anta, wal ismu al alamu lan iku isim alam, nahwu zaidun wa makatu, ya. Wal ismu al mubhamu lan iku isim al mubhamu kang isi samar opo isim, nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i iku sepadane contoh hadza wa hadhihi wa haula'i. Wal ismu lan iku isim alladhi isim fihi kang iku tetap ing dalem alladhi isim al alif utawi alif wa lam lan lam, nahwu ar-rajulu wal ghulamu. Nanti kula jelasaken. Wa malan lafat-lafat udhifa kang diidhofahno apa ma ila wahidin marang salah siji min hadil arbaati saking ikilah papat, yakni isim domir, isim alam, isim mubham, terus isim yang di situ terdapat al. Kok ada lafaz diidhofahkan ke salah satu empat ini, maka juga dikategorikan apa? Isim ma'rifat. Pun kula jelasaken. Isim ma'rifat itu ada 5. Yang pertama isim domir. Oke, isim domir ada berapa? Ada 12. Karena isim domir itu sebuah kalimat yang menunjukkan makna mutakalim, makna mukhatab, dan makna napa? Ghaib. Totalnya ada 12. Terus isim alam artinya dijadikan sebuah nama. Terus isim mubham, yang dimaksud mubham di sini adalah isim mausul sama napa isim isyarah. Dari sini bisa dipaham nggih. Terus yang nomor selanjutnya adalah isim yang kemasukan al. Nggih, contoh ar-rajulu wal ghulamu nggih, al-ghulamu niki isim-isim ma'rifat. Dan lafaz-lafaz yang diidhofahkan ke salah satu, diidhofahkan itu menggabungkan dua kalimat nggih, menjadi satu. Niku idhofah. Kok ada kalimat diidhofahkan digabungkan dengan salah satu dari empat ini, maka statusnya pun juga napa ma'rifat. Wa nakiratu tawi nakira iku kulusmin iku saben-saben isim sa'iin kang kuncara fi jinsi ing dalem jenise isim, la yakhtasu kang ora khusus bihi kelawan kulusmin wahidun apa perkara salah suwiji duna akhar ora kok perkara kang liya. Takribu utawi luwih parek-pareke kulusmin sa'iin iku kuluma saben-saben isim sholaha kang patut dukhulul alifi apa mlebune alif walami lan lam alaihi ing atase ma niku napa namine nakirah bahwa nakiratun ngono lho maksude. Nahwu ar-rajulu wal ghulamu. Pun niki kula jelasaken. Jadi isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna umum. Nggih. Isim yang menunjukkan makna umum dan samar, tidak tertentu pada salah satu perkara dari jenisnya. Ini makna mudahnya nggih. Yang mendekati dari ta'rif isim nakirah adalah setiap isim yang di situ pantas untuk kemasukan alif lam, nggih, maka kalimat tersebut dikategorikan apa? Isim nakirah. Dari sini bisa dipaham nggih. Contoh ar-rajulu wal ghulamu. Jadi sebelum kemasukan al, rajulun tok semisal atau ghulamun tok semisal, di situ napa nakirah. Pun. Babul atfi. Ai hada utawi iki iku bab kang mertelake ataf. Wa huruful atfi utawi pira-pira huruf ataf iku asyratun iku ana 10 wa ya utawi asyrah iku al wawu wal faulan iku fa wa sumalan iku suma wa aulan iku aw wa amlan am wa imalan ima wa balan bal walalan la walakin lan huruf lakin wa hatta lan hatta fi ba'dil mawadi'i ing dalam sebagiane pira-pira panggonan. Pun kula jelasaken. Huruf-huruf ataf itu ada 10. Yang pertama wawu, fa, summa, au, am, ima, bal, la, lakin sama hatta. Hatta ini
di sebagian apa? Tempat. Hanya di sebagian tempat saja. Karena hatta itu banyak sekali, bisa masuk ke ilah, bisa masuk ke huruf jar pula. Jadi hanya di sebagian apa? Di sebagian tempat saja. Nah, kapan ketika berlaku nopo istilahnya berlaku ataf itu ketika termasuk bagian ya, maka nama ba'da ba'dan mimma qablah. Contoh akal tu as-samaka hatta ra'saha. Hatta itu bisa diatofkan. Ya, akal tu as-samaka hatta ra'saha itu bisa. Karena kepala merupakan bagian dari ikan. Ini loh contohnya. Wadhalika al-ba'du. Ya, artinya termasuk hatta bisa dikategorikan huruf ataf itu ketika maka nama ba'dah ba'dan mimma qablah. Artinya maka nama ba'dah kalimat-kalimat yang jatuh setelah hatta itu merupakan bagian dari kalimat-kalimat yang jatuh sebelum nopo hatta. Akal tu as-samaka hatta ra'saha itu ketika dibaca ataf nggih. Kepala itu merupakan bagian dari ikan sehingga hatta ini bisa dijadikan nopo huruf ataf. Dari sini bisa dipahami. Fa in ataf tamung kalamun ngatofna sapa sira biya kelawan asrah utawa huruful atfi ala marfu'in ing atase isim kang diwaca rafa ya rafa ta mongko maca rafa sapa sira. Maksudnya maca rafa sapa sira itu isim yang jatuh setelah huruf ataf. Aw ala mansubin utawa ngatofna ing atase lafat kang diwaca nasab ya nasab ta mongko nasabna sapa sira. Aw ala makhfudin utawa ing atase lafat kang diwaca jar ya khafatta mongko maca jar sira. Aw ala majzumin utawa ing atase lafat kang dijazmna ya jazmta mongko jazmna sapa sira. Takulu ngucap sapa sira koma zaitun wa amrun wa raaitu zaitan wa amran wa marartu bi zaitin wa amrin wa zaitun lam yakum wa lam yaqut. Manane koma wis ngadeg sapa zaitun zaid wa amrun lan umar. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun zaitan ing zaid wa amran lan ing amr. Wa marartu lan liwatan sapa ingsun bi zaitin kelawan zaid wa amrin lan amr. Wa zaitun utawi zaid iku lam yakum ora ngadeg sapa zaid wa lam yaqut lan ora lungguh sapa zaid. Bon. Jika kamu ingin mengatofkan dengan salah satu huruf-huruf ataf ini, mengatofkan apa? Isim yang dibaca rofa, maka bacalah rofa isim yang jatuh setelah nopo huruf ataf. Atau ke lafat yang dibaca nasab, ya nasabkanlah kalimat yang jatuh setelah huruf ataf. Ke lafat yang dibaca jar, ya dibaca jarlah lafat yang jatuh setelah huruf ataf. Atau ke lafat yang dijazmkan, jazmkan lafat yang jatuh setelah huruf ataf. Contoh, wa zaitun zaid dibaca nawa rofa, wa amrun mesti rofa. Begitu pula zaitan wa amrun, bi zaitin dibaca jar karena kemasukan huruf jar, wa amrin. Begitu juga ketika jazm, lam yakum niku amil jawazim, fi'il mudhari kalau kemasukan amil jawazim artinya dibaca jazm. Maka ketika diatafkan walam yakut, ya sama-sama nopo dibaca nopo jazm. Dari sini bisa dipahami babut taukid ai hada utawi iki kubab kang mertelake taukid. Salah satu tabek juga atau kidu utawi taukid iku tabiun iku lafat kang anut lil muakadi marang lafat kang ditaukidi. Anute ning di fi dalam rafa muakkad wa nasbi lan nasbi muakkad wa khafdi lan khafati muakkad. Jadi taukid itu lafat yang mengikuti hukum lafat yang ditaukidi. Wa ta'rifi lan ma'rifati muakkad wa yakunu lan ana apa taukid iku bi alfadin iku tetep kelawan pira-pira lafat maklumatin kang dikawarui wa ya utawi alfat maklumah iku nafsu iku lafat nafsu wal ainu lan iku lafat ainu wa kulun lan iku lafat kulun wa ajma'u lan iku lafat ajma'u wa tawabi'u ajma'a lan pira-pira lafat kang ngetut mbureni
ing dalam hukume lafat nawa ajma. Ya utawi tawabi iku aktau iku lafat aktau, abta'u lan iku lafat abta'u, absa'u lan iku lafat absa'u. Lafat-lafat taukid nggih. Artinya gini loh, taukid itu menggunakan lafat-lafat yang maklum. Saya ulangi lagi, taukid itu menggunakan lafat-lafat yang maklum. Taukid itu wayakunu bi alfadhin maklumah. Taukid itu menggunakan lafat-lafat yang maklum yang sudah diketahui. Contoh nafsu, ainu, kulun, ajma'u dan lafat-lafat yang mengikuti lafat ajma'u yakni seperti akta'u, abta'u, absa'u. Sekarang maknanya. Takulu ngucap sapa sira koma zaitun nafsu. Ini taukid. Muakatnya zaid. Ra'aitu al-qauma kullahum. Ini taukid. Qaumi nawa mu'akad. Wa marartu bil qaumi ajma'ina. Pun maknani. Qauma wis ngatek sapa zaitun zaid nafsuhu yu awak dhewe ne zaid. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al qauma ing qaum kullahum yu sakabehane qaum. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bil qaumi kelawan qaum ajma'ina yu sakabehane qaum. Jadi taukid itu fungsinya untuk menguatkan ikhbar, menguatkan apa khabar. Ketika kamu mengatakan koma zaitun, Zaid berdiri, itu potensinya bisa mungkin tangannya yang berdiri ataupun kakinya ataupun apanya nggih. Tapi ketika ada nafsu itu mengindikasikan nggih Zaidnya itu yang berdiri. Begitu pula kaum, ra'aitu al-qauma. Ini kalau cuma ra'aitu al-qauma itu potensi yang bisa difaham. Bisa cuma satu atau dua. Kamu melihatnya itu loh. Saya melihat kaum. Ini berpotensi baru melihat satu dua mungkin. Tapi kalau ada kulahum semuanya. Jadi semua kaum kamu lihat. Terus wa marartu bil qaumi ajma'in. Begitu pula ajma'in. Ajma'in ini menguatkan lafaz al-qaum bahwasanya dalam sisi berjalan bersama kaum ini secara keseluruhan. Bisa saja cuma 1, 2, 3 nggih. Dari sini bisa difaham nggih. Lanjutnya babul badali. Ai hada utawi iki iku bab kang mertelake badal. Ida ubdila ing dalam nalikane den ganti ismun apa isim min ismin saking isim sing liya. Au fi'lun utawa diganti apa fi'il min fi'lin saking fi'il sing liya tabi amangka anut apa isim sing kedua utawa fi'il kedua hu ing isim sing pertama anute mau fi jami'i i'rabi ing dalam sakabehane i'rabe isim sing pertama utawa fi'il sing pertama. Harus jelas nggih. Badal adalah lafat yang ikut pada matbu'nya atau pada mubdal minhunya. Sekali lagi isim yang pertama sebagai mubdal minhu, isim yang kedua sebagai nopo badal. Begitu juga fi'il kedua. Fi'il kedua adalah badal, fi'il yang pertama adalah mubdal minhu. Lah, ketika kamu mengganti satu isim ke isim yang lainnya yang statusnya badal, itu harus ikut semua i'rabnya. Artinya begini, ketika mubdal minhunya rofa, ya badalnya rofa. Dari sini bisa dipahami. Ketika fi'ilnya nasab, nggih, artinya mubdal minhunya nasab, badalnya pun juga harus nasab. Sekarang badal ada berapa? Wawaw ta'i badal iku arba'atu aqsamin iku ana 4 pira-pira dum-duman. Badal sya' iku badal sya' min sya'. Iku badal sya' min sya'. Artinya mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wa badalul ba'dilan iku badal ba'd min kulli saking sakabehane. Wa badalul istimali lan badalul istimal. Wa badalul ghalati lan iku badal ghalat. Pun ini kula jelasaken. Jadi badal itu ada 4. Yang pertama badal sya' min sya'. Artinya bagaimana? Badal yang isinya nggih zatnya atau isinya niku zatnya nggih sama dengan mubdal minhu. Saya ulangi lagi, badal yang isinya atau zatnya itu sama dengan mubdal minhu.
Itu badal sya' min sya' atau istilahnya kul min kul. Sedangkan badal ba'du min kul adalah badal yang sebagian dari mubdal minhu. Kalau badal istimal, badal yang punya hubungan dengan mubdal minhu. Sedangkan badal gholat itu badal yang disebutkan untuk menghilangkan kesalahan pada mubdal minhu. Saya ulangi lagi, badal gholat itu adalah badal yang disebutkan untuk menghilangkan kesalahan pada mubdal minhu. Sekarang contohnya biar mudah dipahami. Nahwu qaulika iku sepadane pengucap sira koma zaidun akhuka. Koma ngadeg sapa zaidun zaid akhuka rupane dulure sira. Artinya dulurmu atau saudaramu yang dimaksud itu adalah ya Zaid. Wa akaltu ar-raghifa sulusahu. Mangan sapa ingsun ar-raghifa ing roti sulusahu rupane sepertelune raghif. Saya ulangi lagi, badal ba'du mingkul adalah badal yang sebagian dari mubdal minhu. Zaid ini mubdal minhu, akhuka badal. Raghifa mubdal minhu, sulusahu badal. Jadi sulusahu atau sepertiganya roti itu merupakan bagian dari roti, di mana raghif di sini adalah mubdal minhu. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Wa nafa'alan paring manfaat ni ingsun zaidun sapa zaid ilmuhu rupane ilmune zaid. Zaid memberikan manfaat terhadap saya, yang dimaksud adalah ilmunya. Ilmuhu ini badal, zaidun mubdal minhu. Ini termasuk contoh badal istimal. Karena apa? Ada hubungannya antara ilmu dengan apa? Zaid. Artinya ilmu itu bukan bagian dari apa? Zaid, tapi ada hubungan dengan apa? Zaid. Andai kan Zaid mempunyai ilmu gitu loh. Dari sini bisa paham ya? Jadi saya ulangi lagi, badal istimal itu badal yang punya hubungan dengan mubdal minhu. Nah, hubungan di sini bukan sifatnya kuliah nggih. Bukan kuliah dan juga bukan juz'iyah. Saya ulangi lagi, bukan kuliah, begitu pula bukan juz'iyah. Kalau kuliah atau juz'iyah nanti hampir sama dengan istilah apa? Kul mingkul utawa apa? Badul mingkul. Contoh gholat sekarang, wara'aitu Zaid dan al-farosa. Wara'aitu lan ningali sapa ingsun Zaid dan ing Zaid al-farosa ing jaran. Arat tangarepna sapa sira antakula ing arep yen ngucap sapa sira al-farosa. Fa gholat tanuli salah sapa sira, fa abdal dan nuli gawe badal sira Zaid dan ing Zaid minhu saking napa? Faros. Badal gholat kula wangsuli melih, kula jelasne melih, badal gholat adalah badal yang disebutkan untuk menghilangkan kesalahan pada mubdal minhu. Ini Zaidan iku mubdal minhu, saya ulangi lagi, faros itu badal. Oke. Dalam konteks ini itu kamu ingin mengucapkan faros, terus kamu salah pengucapannya. Terus kamu ganti Zaid. Kamu ganti Zaid dengan penyebutan apa lafadz faros. Dari sini bisa dipahami. Artinya yang kamu lihat kudanya, yang kamu lihat itu kudanya, bukan Zaidnya. Kan kalau dimaknai gini, saya melihat Zaid, kudanya, bukan Zaidnya tapi nama kudanya. Itu badal gholat. Babu mansubatil asma wallahu alam bisawab. Kita sambung video selanjutnya nggih. Insyaallah mansubatil asma kurang video lagi kita khatam insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.